Introduce yourself because it's taking a video. Okay. So, but I will start there. Okay. I will start there. Ya, jadi Bu, nama saya Arif Bu ya. Saya dari Jawa Timur, dari Sidoarjo. Kebetulan kantor pusat kami di Sidoarjo. Kami di Indonesia ini ada lima wilayah. Yang pertama di Sidoarjo, di Jawa Timur. Yang kedua di Jawa Tengah. Yang ketiga di Padang. Yang keempat ada di Bali. Yang kelima ada di Flores. Nah, kami memang programnya lebih utama ke 8 hal tadi. Tapi pertama yang kita lakukan di wilayah itu literasi sebetulnya. Literasi dan program lingkungan. Nah, Wijaba ini Bu, kita lembaga non-profit ya. Jadi kami tidak menjual jasa maupun barang. Tapi kami memang murni ingin mengedukasi anak-anak melalui bantuan dari para donatur. Jadi para donatur itu memberikan uangnya kepada kami. Pengelolaannya bukan dalam bentuk distribusi uang ke sekolah, tapi dalam bentuk program. Oleh karena itu kami menyampaikan program dalam bentuk ini Bu, lingkungan, kesehatan, literasi, bukan dalam bentuk uang gitu. Jadi kami tidak ada keuntungan sama sekali Bu. Murni kami yang kami lakukan sekarang ini uang dari donatur kita kelola demikian rupa sehingga bisa itu kira-kira. Jadi semua program yang ada di Indonesia semua saya bertanggung jawab. Jadi saya yang menjalankan semua program di Indonesia. Pak Aziz ini yang menjalankan program yang ada di Padang. Nanti sering-sering ketemu dengan Pak Aziz nanti yang di Padang. Fitri. You can introduce yourself. Yes, my name is Zach and I come from Norway, Norvegia, and I'm volunteering for Wijaba. The world is just a book away for about 4 months now, doing library assessments and launching Roots and Shoots Club environmental study on in Bali on 20 schools. Yes. Perlu diterjemahkan? Perlu ya? Miss, Perlu ya? Perlu ada ya? Jadi beliau ini dari Norwegia. Dia ingin berpartisipasi dalam semua kegiatan Wijaba, terutama kegiatan literasi. Nah, pas kebetulan kegiatan literasi kami pending karena kondisi COVID. Kami sekarang melakukan assessment, jadi beliau nanti akan melakukan assessment. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang lagi melaksanakan program lingkungan Bu. Jadi beliau mengajar di Bali, 20 sekolah di sana, beliau mengajar di sana selama 4 bulan nanti selesai di bulan Juni. So you go home in Juni. Juni. Yeah. Ya, jadi dia datang ke sini mulai Februari, nanti terakhir tanggal 4 Juni dia selesai. Jadi balik. Jadi mulai Februari dia udah mulai ngajar di Bali, di 20 sekolah di Bali, ngajar program lingkungan. Di Padang apa? Ya. Di Padang ada programnya. Nanya programnya. Oh ya mungkin tahun depan. So they are expecting for you to come here and teach intensive here. Oh, that'd be nice. Maybe next year. Yeah, maybe next year. Yes. Mungkin tahun depan Bu. Izin bertanya Pak, Ya silakan. dari tadi informasinya kan hanya 5 kota. Ya, Padang, betul. Bali, Sidoarjo, Ya. Jawa Timur. Kok yang dipilih hanya 5 kota? Apa sebabnya Pak tujuannya? Oh gitu. Apakah kena rendahnya literasi Oh bukan Bu. kota itu? Bukan. Karena kita dulu memilih 5 kota itu yang pertama kalau di Sidoarjo memang kita awalnya itu karena ada bencana Bu. Bencana lumpur lapis itu. Banyak orang yang bersimpati, akhirnya kita ingin apa sih yang bisa kita lakukan. Akhirnya lebih banyak ke arah literasi. Kalau di Padang dulu karena ada gempa di Padang dulu 2009. ya, 2009. makanya kita startnya 2010 Ya, 2010. karena banyak orang yang bersimpati juga, kita ingin juga berpartisipasi. Kalau di Bali memang banyak orang yang di sana yang merasa Bali itu menjadi tempat yang cukup seksi Bu ya, untuk para boleh datang gitu ya. Nah di Seksi sana dalam kita Arif, seksi dalam artian Iya. tempat wisatanya. Nanti iya, salah ngelakuin seksi. cukup ideal lah Bu ya. Nah di sana itu kita kerjasama dengan panti asuhan dan juga dengan sekolah Bu, bukan hanya dengan sekolah. Jadi perpustakaan dengan panti asuhan, perpustakaan juga ada yang literasi dengan sekolah. Nah kalau di Flores kebetulan memang mereka cukup rendah ya tingkat pendidikan di sana, maka kita juga ikut berpartisipasi. Nah kemungkinan nanti kita berancang-ancang ke wilayah yang lain juga Bu. Jadi ada di mungkin Kalimantan, mungkin Sulawesi. Jadi kita ingin paling tidak memberikan dampak sebanyak mungkin untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Meskipun kita perlu skala prioritas Bu ya. Jadi misalnya kalau sudah pernah kita bantu di sini akan kita perbaiki dulu sebelum kita akan ke
Itu. Kemudian lagi Pak ya, tadi Bapak menyampaikan itu tentang literasi dan lingkungan. Sekarang kami ingin tahu Pak, itu sasaran yang diharapkan nanti ya Pak, dengan adanya kegiatan yang Bapak akan asesmen ini. Kalau secara general Pak ya, secara umum ya, program literasi ya memang kita melihat bahwa kondisi literasi anak-anak kita yang rendah ya. Kalau kita lihat dari skor PISA itu kan kelihatan ya, sudah rendah sekali. Nah, kita berangkat dari situ, kita ingin mengajak anak-anak supaya mereka itu paling tidak literasi itu kan ada 3 poin penting Bu. Membaca, mengerti apa yang dibaca, bisa menceritakan kembali, minimal itulah ya. Nah itu yang ingin kita angkat supaya anak-anak dalam membaca itu tahu dan paham dan bisa menceritakan kembali apa sih yang dibaca. Itu minimal kita ingin mencapai ke arah situ nanti. Kalau yang lingkungan memang kita ingin ini Bu, memberikan anak-anak kesadaran minimal, contohnya anak-anak hewan langka aja tahu nggak sekarang ya? Mungkin mereka kan nggak tahu ya. Hewan langka ada berapa di Sumatera kan terkenal Bu, hewan langka harimau Sumatera, badak Sumatera kan mereka nggak tahu ya. Itu salah satu materi yang kita sampaikan ke anak-anak supaya anak-anak tahu gitu ya. Paling nggak negara kita itu sebetulnya kaya gitu. Kaya akan sumber daya, hewan langkanya juga banyak, kita bisa melindungi mereka. Dan juga minimal sampah-sampah yang ada di sekolah itu pengelolaannya gimana, terus penanaman pohon kita kan juga banyak. Nah, itu yang ingin kita capai minimal. Intinya kita ingin mengajak mengubah karakter anak-anak, karena perubahan karakter nggak bisa jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi kita ingin pelan-pelan mengajak anak-anak supaya karakternya bisa berubah menjadi lebih baik di masa depan. Intinya di situ. Sedikit lagi Pak, kemudian ini dari Adinda yang dari Norwegia sendiri bisa nanti translate Pak ya, kira-kira sasaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini. So what is your expectation of Wijaba in general? Oh, I love Wijaba. It's just great. My favorite part is the children, to see all the children, how happy they are and excited, especially with the Roots and Shoots project. Everyone wants to be a part of it, and I wish it was on more schools and more of Indonesia, more of the world would be great. That's my favorite part. Yeah. Ya, dia sangat suka sekali berpartisipasi di Wijaba, terutama dengan anak-anak ya, terutama program lingkungannya. Harapannya nanti memang dia nggak cuma ngajar di Bali, tapi mungkin di tempat lain seperti di Padang, mungkin di Sidoarjo, mungkin di Flores. Jadi mungkin kalau nanti kita beruntung di Padang nanti bisa juga. Ya, karena rencananya dia akan datang setahun sekali ke sini untuk membantu anak-anak. Jadi mungkin tahun depan bagiannya Padang. Iya. Mudah-mudahan. Harus ke Padang, harus ke sini. Iya. Ke Padang. Seleksi ya, maybe akan ke Come back. Padang. Come back here. Iya. You should teach our students in here Yes. for the next planning. Yes. I wait you for the next planning. That's good. Ya.